Assalamualaikum keluarga cookies di rumah, kembali lagi di channel Dapur Mama Davin. Kali ini saya akan membuat menu diet, yaitu kimbap. Ini dia kimbap, isi telur dan nasi, oke. Dan Vietnam rolls, oke. Nah, sebelum lanjut ke tata cara pembuatannya, jangan lupa subscribe, like, and comment ya, agar keluarga di rumah tidak ketinggalan dengan menu-menu menu Mama Davin selanjutnya. Oke, tetap stay tune. Assalamualaikum keluarga di rumah. Oke, untuk cara pembuatan kimbap, kita akan membuat dua menu hari ini. Menu dietnya yaitu kimbap dan Vietnam spring roll yang menggunakan ini. Oke, bahan-bahan yang kita perlukan adalah, dan yang pastinya itu kulit spring rollnya. Oke, terus sayur-sayuran, ada selada, ada wortel, ada paprika, timun. Timun ini sebenarnya kulitnya nggak usah dibuka ya keluarga di rumah, tapi saya tadi lupa, jadi saya buka kulitnya. Oke, dan tentunya udang. Nah, kalau untuk kimbapnya saya tambahin sayuran tadi, tetap saya tambahin ini bawang bombay, terus nasi. Nah, sebenarnya kalau untuk menu diet kan nasi putih dihindari ya. Nah, saya kasih tips, saya kemarin baca artikel. Nah, artikel itu menyebutkan kalau kalorinya itu nasi putih kalorinya besar ya keluarga di rumah ya. Nah, untuk menyusutkannya atau mengurangi kadar kalorinya itu keluarga di rumah menggunakan VCO. VCO itu minyak kelapa maksudnya. Kita masukkan sekitar 1 sendok sampai 2 sendok ke nasi putih. Itu juga bagus untuk orang penderita diabetes, itu mengurangi juga kadar kalori di nasi putih ini. Makanya saya menggunakan nasi putih. Tapi kalau misalnya teman di rumah menggunakan telur dadar juga boleh untuk ininya, karbonya ya. Ini dadar, ini telur di dadar aja gitu untuk ini pengganti karbohidratnya. Jadi saya tambahkan VCO, aduk-aduk. Kira-kira itu 30% menurunkan kadar ini kalori di nasi putih. Jadi teman-teman di rumah juga nggak takut untuk menggunakan nasi putih. Oke, ini udah rata. Kita sisihkan dulu. Baik, untuk langkah pertama kita buat kimbapnya dulu ya. Kita ambil ini selembar dulu kulit rumput laut ya. Nah, bagian yang kasarnya ke dalam, yang untuk di luarnya yang licin. Kita ambil beberapa nasi yang udah kita tambahkan dengan minyak VCO tadi. Jangan lupa ini tangan kita cuci terlebih dahulu ya, karena kalau misalnya pakai plastik itu, karena saya nggak menggunakan alat untuk menggulung kimbap itu, saya cuma secara manual. Jadi kalau pakai plastik, sarung tangan plastik itu lebih susah, lebih agak rumit. Oke, jadi kita tambahkan nasi secukupnya aja. Kemudian nasinya kita ratakan tipis-tipis aja. Nah, kemudian kita tambahkan ininya, sayurannya, daun seladanya,
wortel, mentimun, sama ini saya juga tambahkan bawang bombay yang udah dipotong atau dicincang-cincang tadi ya. Paprika. Sebenarnya kalau sayur-sayuran ini tergantung selera ya keluarga di rumah, apa aja boleh, yang penting teman-teman di rumah suka gitu. Nah, terus di ujungnya jangan lupa kita basahin, tapi jangan basah-basah banget ya, agar itu tuh sebagai perekatnya. Nah, tinggal kita gulung aja padat-padat supaya nanti nggak lepas. Baik, seperti ini bentuknya, kita sisihkan. Nah, kita lakukan berulang sampai habis adonannya atau kulit rumput lautnya. Nah, ini saya kebetulan ada juga yang menggunakan telur dadar. Bagi yang nggak mau pakai nasi yang udah saya sampaikan tadi, bisa juga menggunakan lapisannya telur dadar untuk penambahan karbonya ya keluarga di rumah. Untuk tambahannya sama seperti yang nasi tadi, daun selada, wortel, paprika, mentimun, dan sedikit bawang bombay ya. Tinggal kita masukkan aja. Kita lakukan hal yang sama. Saya tadi membuat telur dadarnya 2 buah ya, jadi kita lakukan penggulungan yang sama hingga adonan habis. Oh ya, di saat penggulungan harus kita padat-padatin ya, kalau enggak nanti sayurannya itu keluar-keluar gitu pas di saat kita iris, jadinya bentuknya nggak bagus, nggak padat gitu, jadi nggak ngebentuk nanti takutnya. Nah, kita mulai coba potong. Sebelumnya pisaunya saya olesin minyak dulu supaya nanti ininya kimbapnya itu bisa kepotong cantik. Kalau enggak kita kasih minyak itu susah motongnya, jadi harus kita kasih minyak dulu ya. Kalau kita kasih minyak tuh gampang banget motongnya, apalagi kalau misalnya adonan yang kita gulung tadi tuh padat ya, itu gampang banget ya dia motongnya. Nah, ini hasilnya setelah kita potong ya keluarga di rumah, bentuknya cantik banget. Tinggal kita buat sausnya aja lagi. Nah, ini penampakan yang udah kita potong-potong ya. Ada yang telur dadar dan isi nasi. Oke. Baik, kita lanjut dalam pembuatan spring rollnya ya. Ini kita menggunakan kulitnya. Kita masukkan ke air biasa, jangan air panas ya. Nah, hitungannya beberapa detik aja, nggak usah lama-lama, karena nanti bakal susah kita menggulungnya ya keluarga di rumah. Setelah rata, kita taruh nanti di tatakan. Kemudian kita tambahkan sayur-sayurannya, selada, udang. Udangnya kita beri jarak ya keluarga di rumah, agar nanti kelihatan cantik gitu. Kita susun wortel. Nah, kalau untuk wortel saya gunakan wortel yang udah diparut ya keluarga di rumah.
Oke, di saat kita menggulung hati-hati ya, takutnya nanti robek kulitnya karena dia lembut banget. Jadi kalau menggulungnya agak-agak susah, mesti kesabaran nih diuji keluarga di rumah. Harus tetap semangat ya cara menggulungnya. Nah, ini hasilnya cantik ya. Ini udah lengkap. Tinggal kita buat sausnya aja lagi. Saya pakai mayones yang ada rasa pedasnya. Tinggal kita tambahkan air hangat biar tidak terlalu kental ya. Air hangat ya keluarga di rumah. Ini sausnya udah jadi ya ke di rumah. Ini bentuknya cantik banget. Alhamdulillah akhirnya selesai juga menu diet ala dapur Mama Davin, yaitu 2 menu. Yang satu menu kimbap sehat simple seperti ini, and satu lagi Vietnam rolls. Oke. Agak beribet ya cara ngomongnya. Ini semua sehat-sehat and simple. Kadang kalau misalnya ingin coba makanan menu diet itu kan bosan ya itu aja. Jadi harus kita kolaborasi dengan ini dan itu. Oke, akhirnya udah jadi menu dietnya. Oke, alhamdulillah. Oke, silakan dicoba ya keluarga di rumah. Tetap sehat, tetap stay tune, tetap semangat, hidup sehat.